Nah, berikutnya untuk orang tua yang anaknya suka main game, mungkin bisa dicoba nih untuk memperkenalkan dunia programming yang ada pada di balik game, yaitu dengan belajar coding namanya. Ini lagi banyak dibicarakan juga ya, karena biasanya coding itu dilakukan oleh orang dewasa, tapi kini anak-anak banyak loh yang tertarik untuk belajar bahasa program. Nah, seperti di Kota Bandung, sekolah coding sudah banyak mulai bermunculan karena peminatnya banyak. Kita lihat seperti apa. Coding merupakan kegiatan pengolahan kode menggunakan bahasa program sehingga komputer bisa menjalankan sesuatu sesuai instruksi. Misalnya membuat website, aplikasi, game, dan lain-lain. Dahulu coding hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi kini anak-anak tertarik untuk belajar coding. Anak-anak dapat belajar coding sesuai usia mereka, dimulai dari visual block dan text-based, serta text-based programming. Dengan belajar coding sedari kecil, anak-anak tidak hanya memiliki kemampuan seputar bahasa pemrograman, tetapi juga soft skills, seperti berpikir logis dan sistematis. Belajar coding juga membuat anak-anak berpikir kreatif. Dampak utama yang paling bisa kita lihat sebenarnya adalah transformasi anak dari seorang pengguna teknologi menjadi seorang pencipta teknologi. Ya, kita melihat anak-anak yang sebelum belajar coding itu, contohnya ada anak yang sekarang kan anak-anak demen main game kan, main game. Setelah dia belajar coding, mereka mulai berpikir nih game yang mereka main, ini bagaimana sih cara kerja karakternya, kenapa bisa melakukan aksi seperti ini? Saya ingin tahu dong mekanismenya seperti apa. Dengan belajar coding, anak-anak mendapatkan pengalaman baru. Beberapa anak bahkan mengaku coding lebih menyenangkan daripada sekedar bermain game. Ya bisa belajar hal baru aja sih. Terus kan kalau misalnya bikin codingnya, bikin program terus bisa berjalan dengan baik, itu benar-benar ada rasa senang banget gitu. Untuk membantu anak belajar coding, ada pendekatan khusus. Instruksi yang digunakan untuk membuat program yaitu berupa blok-blok visual seperti menyusun Lego. Kreativitas anak dipacu untuk menyusun blok tersebut. Sebuah game sederhana misalnya bisa dibuat dalam sehari. Pembuatan diawali dengan membuat cerita, lalu mencari permasalahan dan solusinya, kemudian proses coding. Kita membuat program itu kan harus sistematis lah, berurutan lah dari A sampai Z. Nah, jadi dia secara tidak langsung anak-anak itu diajarkan berpikir sistematis. Nah, cuman mungkin di situ ada pembelajaran unsur matematikanya nih, gitu. Jadi kalau kita pengen gambar apa, oh berarti ini ada sudutnya berapa gitu. Anak-anak yang belajar coding bisa diarahkan menjadi programmer atau membuat game engine. Semua tergantung minat mereka masing-masing. Dengan adanya sekolah coding ini justru memfasilitasi kreativitasnya, terutama untuk problem solving ya, karena itu sampai kapanpun akan dibutuhkan. Belajar coding bisa mendorong anak menghabiskan lebih banyak waktu di depan komputer. Untuk itu diperlukan kesepakatan antara anak dan orang tua mengenai pengaturan waktu. Anak juga masih dalam pertumbuhan dan harus mengembangkan bagian motorik kasar yang diperlukan untuk keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh. Anak juga perlu banyak bergerak dan berolahraga. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.